Hello everyone, welcome back to my channel with me, Nikade Noprianti. I'm from Gansa University of Education, majoring in English Language Education. In this video, I want to do a side translating some pages of a book. So, happy watching! Here is the first pages. Let's start. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin dapat terputus-putus dan tidak berhubungan. Artinya, mereka mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Contoh kalimat di bawah ini misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan adalah dengan makan sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga, dan kalimat ketiga mengulangi frase menurunkan berat badan. Ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan. Mereka tidak memiliki kata atau frase penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini mencakup koneksi seperti itu. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan sedikit. That's from the first pages. This from pages 152. Masing-masing versi yang direvisi ini lebih koheren daripada yang asli, karena hubungan tetap dan tidak diragukan lagi, tetapi memperjelas kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat menjadi koheren ketika ide-idenya bergerak dengan lancar dari kalimat ke kalimat sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikirannya tanpa gangguan. Ada 3 strategi kesesuaian utama untuk menghubungkan kalimat satu sama lain dalam paragraf dan melintasi batas paragraf. First, 1. Menggunakan kata dan frase penghubung. Kedua, mengacu pada kata dan frase sebelumnya dengan mengulang melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan yang ketiga, menyusun kalimat ke dalam pola struktural, termasuk menyusun informasi lama dan baru dengan benar. Menggunakan konektif kata penghubung. Kadang-kadang hubungan logis antara kalimat begitu jelas, sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Menambahkan penghubung seperti misalnya, ke bagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, dalam beberapa minggu saja mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Tetapi, jika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, penghubung dapat menyediakan hubungan di antara keduanya. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang bekerja paling baik. Berikut beberapa penghubung umum yang menunjukkan tipe kalimat tertentu. Pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, demikian, misalnya, misalkan, untuk satu hal, mengilustrasikan. 2.
Kalimat kedua menambahkan poin lain, dan, juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih jauh, terlebih lagi, sebagai tambahan, serupa, berikutnya, lagi, di atas segalanya, akhirannya. 3. Kalimat kedua menyatakan kembali meringkas atau menunjukkan hasil. Pada kenyataannya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, dengan kata lain. 4. Kalimat kedua mengungkapkan sebuah kontras. Namun, tetap saja, meskipun demikian, sebaliknya, namun demikian, di sisi lain. The next page, from page 153. Sewaktu Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan sambungan mana dari daftar di atas yang paling cocok dengan yang kosong. Penjara harusnya berfungsi sebagai lembaga permasyarakatan di mana penjahat diajarkan untuk berurusan dengan dunia luar. Penjara kita sering kali menyimpan lebih banyak penjahat di dalam tembok mereka daripada yang ditemukan oleh penjahat di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memiliki penghubung yang mengekspresikan kontras entah dulu, bagaimanapun, atau bagaimanapun juga. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian kosong di bagian berikut? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Tingginya angka perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai keluarga. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karirnya mereka sebelum memiliki bayi. Untuk bagian kosong pertama, Anda mungkin telah memilih yang pertama atau untuk satu hal. Untuk yang kedua, selanjutnya atau untuk hal lain, dan untuk yang terakhir di atas segalanya atau akhirnya. Frase penghubung dalam revisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih sekedar penghubung umum atau mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frase yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir, menjelaskan hubungan antara pembatasan yang diberlakukan pada marijuana dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan federal telah memerintahkan aminasi ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk menggunakan medis. Sejak berlakunya Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini bahkan telah mencegah penggunaan obat. We continue to the page 154. Tindakan ini bahkan telah mencegah penggunaan obat untuk tujuan medis. Namun baru-baru ini untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan penelitian ganja secara menyeluruh, termasuk potensi untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frase sebelumnya, melalui pengulangan kata, sinonim, dan kata ganti. Pengulangan kata.
Cara termudah untuk mencapai koherensi melalui referensi dan dengan pengulangan satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif ketika menekankan gagasan pengontrol paragraf. Topik di paragraf sarang, hilangnya misterius Agatha Christie. Ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan hilangnya. Pengulangan kata misteri dan penghilangan di kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf tidak koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengontrol. Agatha Christie terkenal di dunia sebagai penulis banyak cerita misteri, tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan menggemuruh publik Inggris pada saat itu, pada bulan Desember tahun 1926. Surat kabar memberitakan bahwa Christie telah hilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian dia ditemukan. Diduga menderita amnesia, bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frase seringkali membuat dan membantu keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir, maka sebuah kata kunci atau frase yang Anda gunakan dalam paragraf, pembuka paragraf, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim. Seperti strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi sinonim. Artinya, coba ganti satu bekas dengan yang lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contoh berikutnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, maka dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensi. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda untuk dijual kepada orang tua dan anak-anak mereka. Sekarang orang tua yang sama membeli. We continue to the last page. Here. Sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Warga pinggiran kota menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa bersaing, memperebutkan tempat parkir di mal. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek-nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Seperti dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka, sekarang orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengantar mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburban telah menemukan kesempatan untuk berbelanja tanpa bersaing untuk mendapatkan tempat parkir di mal. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh untuk olahraga. Kata frase dan kata yang diulang-ulang sinonim dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya, berbagai sinonim untuk bahaya menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendali bahwa
Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena pembantaian disengaja oleh pemerintah dan karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang, spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan sepupu yang berkerabat dekat tetapi jauh lebih banyak. Jadi, setelah selamat dari yang terburuk dan bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin terjadi. Pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda sendiri. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Di bagian berikut, migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, penyu, dan burung, dan bahkan lebah dan terungu, melakukan perjalanan jauh, terkadang ribuan mil setiap tahun, melewati medan yang tak bertanda, untuk mencapai tempat pemijahan tertentu, atau untuk mencari makan atau ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. I think that's all about my sign translation. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.